أكبر. الله. Halo Rek, gimana nih kabar kalian? Semoga diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Di film kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah sejarah, yaitu sejarah jatuhnya Konstantinopel atau yang saat ini kita kenal dengan kota Istanbul, Turki, dari Kekaisaran Bizantium Tentara Salib yang berhasil direbut kembali oleh kubu Ottoman atau biasa dikenal dengan Bani Utsmaniyah pada masa pemerintahan Sultan Mehmed II yang lebih dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih, yang mana saat itu benteng Konstantinopel merupakan benteng terkuat dan terkokoh di dunia, sehingga bisa dikatakan mustahil untuk dibobol para musuhnya. Sebelum mulai ke alur filmnya, Mimin ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin yo Rek. Seperti biasa jangan lupa subscribe dulu Rek, biar Mimin makin semangat dan arek-arek tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Film dimulai dengan flashback ilustrasi dialog baginda Rasulullah dengan para sahabatnya pada tahun 627 Masehi di kota Madinah, beberapa tahun sebelum Rasulullah wafat, tentang sabda beliau yang mengatakan bahwa Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam, serta pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. Dan film Battle of Empires Peti 1453 dimulai. Scene berpindah jauh ke tanggal 29 Maret 1432 di kota Edirne, Turki, di sebuah istana Sultan Murad II yang saat itu menjadi pemimpin Kekaisaran Ottoman. Setelah membacakan surat Al-Fat, terlihat salah seorang pengabdi kerajaannya memberikan kabar padanya bahwa istrinya Huma Hatun telah melahirkan anak laki-laki. Sultan Murad II yang sangat menghormati baginda Rasul, dirinya akhirnya memberi nama Muhammad Al-Fatih. Dirinya hanya mampu memberi nama, namun untuk nasib anaknya, Sultan Murad II mempercayakan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Mehmed sudah berusia 19 tahun. Terlihat dirinya berlatih pedang bersama dengan sahabatnya bernama Hasan. Hasan adalah kesatria pasukan Utsmaniyah yang sangat loyal. Bahkan ayahnya meninggal syahid dalam tragedi pengepungan Kosovo pada masa pemerintahan Sultan Murad. Saat itu Mehmed sudah menikah dengan seorang wanita bernama Gulbahar dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Bayezid. Walau pada akhirnya mereka harus terpisah dari istana Edirne dan tinggal di pengasingan di kota Saruhan Sancahi. Semua itu terjadi karena 5 tahun yang lalu, di mana saat itu Mehmed naik tahta di usia 12 tahun. Dikarenakan ayahnya Sultan Murad II saat itu tak mampu meredam konflik antara penasehat dan pemberontaknya. Namun saat itu juga Sultan Mehmed kecil digulingkan oleh Perdana Menteri Halil Pasha di masa pemerintahan ayahnya, yang kemudian mengangkat ayahnya menjadi sultan dengan alasan kekhawatiran akan ancaman yang lebih besar dari tentara salib. Karena saat itu kerajaan Utsmaniyah dipimpin oleh seseorang yang dianggap belum dewasa dan mampu memimpin kerajaan sebesar Utsmaniyah. Setelah mereka selesai berlatih, seorang pembawa pesan datang dari istana Edirne dengan membawa sepucuk surat yang ternyata mengabarkan bahwa sang ayah Murad II sudah wafat. Saat itu juga Al-Fatih kembali naik tahta secara sah dan dengan segera mendatangi jasad ayahnya di istana Edirne. Di depan jasad sang ayah, beliau mencurahkan segala isi hati dan kecintaannya terhadap sang ayah yang selama hidupnya tak pernah memperhatikannya. Sultan Mehmed juga bersumpah bahwa beliau akan melanjutkan keinginan ayahnya
untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II juga terdengar oleh Kaisar Bizantium yaitu Konstantin XI. Dia dan para penasehatnya menyambut gembira kabar itu. Akan tetapi, salah satu penasehat yang bernama Adipati Notaras malah sebaliknya. Dia merasakan kekhawatiran karena Sultan Mehmed diketahui adalah orang yang cerdas. Beliau juga mempelajari ilmu pertahanan, ilmu teknik, sains, matematika, dan menguasai beberapa bahasa. Semua itu hanya demi keinginannya agar bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II juga sampai kepada Raja Paus, pemimpin Kristen Katolik, dan para Kristus Ortodoks kota Konstantin. Di awal masa pemerintahan Sultan Mehmed, banyak penduduk yang meragukan kepemimpinan beliau. Karena sebelumnya beliau pernah digulingkan dari kekuasaannya. Tapi beliau malah kembali mengangkat Halil Pasha, orang yang dulu pernah menggulingkannya menjadi Perdana Menterinya. Hari demi hari berlalu, pada saat beliau sedang mengadakan rapat dengan semua penasehatnya. Datang utusan dari Kaisar Konstantin yang dimana dia mengirimkan surat perdamaian dan menunjukkan seakan ingin memperkeruh suasana dengan cara meninggikan Pangeran Orhan, yaitu salah satu pangeran di Kesultanan Utsmani yang saat itu dijadikan sandera di Konstantinopel. Namun akhirnya berkhianat juga dari kerajaan Utsmania. Dan selama itu pula, Sultan Mehmed harus membayar upeti yang kini menjadi naik sebanyak 300 koin. Sultan Mehmed juga berjanji akan membalas surat tersebut dan menerima perjanjian damai tersebut. Beliau juga memerintahkan Halil Pasha untuk mengirimkan surat perjanjian damai kepada Raja Hungaria, Polandia, Serbia, dan Raja Paus. Namun hal itu tak disetujui oleh penasihat Halil Pasha. Akan tetapi, Sultan Mehmed menjelaskan itu termasuk sebagian langkah awal untuk misi penaklukan, supaya beliau bisa fokus menyerang Konstantinopel tanpa bermusuhan dengan kerajaan Kristen yang lain. Pada suatu malam, Sultan Mehmed bermimpi bertemu dengan Utsman yaitu kakek moyangnya sendiri. Dalam mimpi tersebut, Utsman berpesan bahwa Sultan Mehmed lah yang akan membuat Kekaisaran Ottoman menjadi lebih besar, serta beliaulah pemimpin yang telah diramalkan Rasul untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Setelah mendapat mimpi itu, Sultan Mehmed langsung mengutarakan rencananya kepada para penasehatnya untuk membuat 100 kapal dan 3 meriam raksasa dalam waktu 1 tahun. Karena Sultan Mehmed sudah bertekad untuk menaklukkan kota Konstantin. Perdana Menteri Halil Pasha yang mendengar hal tersebut keberatan dengan keputusan Sultan Mehmed. Karena menurutnya, rencana tersebut hanya akan membuat kekuasaan Ottoman semakin menyusut dan akan khawatir malah hancur. Perkataan tersebut lalu disanggah oleh Sultan Mehmed dengan mengatakan, semua ini demi rakyatnya. Sultan Mehmed juga mengutip nasihat dari leluhurnya yang mengatakan, membuat sejarah tidak diperuntukkan bagi para pengecut. Halil Pasha dan semua orang yang mendengar semangat dari Sultan Mehmed hanya bisa menuruti perkataan dari sang sultan. Adegan berpindah ke pelabuhan Kemona Livania, di mana memperlihatkan seorang wanita cantik asal Hungaria bernama Era. Saat itu Era pergi untuk bertemu ayahnya di kota Konstantinopel. Namun ada seorang pria bernama Giustiniani. Dia adalah salah seorang petinggi kesatria Romawi. Giustin berniat melamar Era, namun lamaran tersebut berakhir ditolak oleh Era. Di perjalanan menuju ke rumah ayahnya, Era juga bertemu dengan Hasan. Di sana terlihat mereka berdua memiliki ketertarikan satu sama lain. Kita beralih di rumah sang ayah yang bernama Urban. Urban adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam membuat senjata perang. Dan selama ini, si Urban juga dimanfaatkan oleh kubu salib, yang dimana Era menyampaikan bahwa Adipati Notaras menolak rancangan katrol miliknya.
dan malah menginginkan Urban untuk membuat sebuah meriam untuknya. Jelas Urban enggan untuk melakukan hal tersebut. Sementara itu, kita berpindah di Istana Konstantin. Malam itu, para petinggi kerajaan sedang merencanakan strategi kotor untuk memanfaatkan situasi perpecahan di kubu Utsmania dengan mengkambing hitamkan pasukan Ibrahim Karamonggol untuk melakukan perang saudara melawan pasukan Sultan Mehmed. Dari rencana tersebut, Pangeran Orhan yang selama ini telah berkhianat dan bersekongkol dengan Konstantin bersedia untuk memfitnah dengan cara membuat surat palsu yang akan dikirim kepada Sultan Ibrahim di Karaman. Surat itu direkayasa dengan tanda tangan Perdana Menteri Halil Pasha dan aliansi kerajaan salib lainnya, agar seolah-olah mendukung pasukannya untuk menghancurkan kerajaan Sultan Mehmed. Namun strategi kotor itu berhasil diketahui oleh seorang pelayan kerajaan yang selama ini menjadi mata-mata dan berhasil menyampaikan informasi tersebut kepada Hasan si kesatria Sultan Mehmed saat utusan pasukan Konstantinopel sedang dalam perjalanan untuk mengirimkan surat tersebut. Dengan tangguhnya, Hasan dan sahabatnya menghalau semua pasukan dan berhasil menghabisi semua pasukan satu persatu serta mengambil surat rekayasa itu. Setelah itu, Hasan segera bergegas menghadap Sultan Mehmed untuk menyerahkan surat tersebut. Dari sana pula, Sultan Mehmed terlihat geram karena mengetahui orang dalamnya selama ini membelot secara halus untuk menggulingkannya. Dari kejadian itu, Raja Ibrahim dari Karaman langsung membatalkan rencana penyerangan melawan Sultan Mehmed karena mereka telah mengetahui surat persengkokolan itu telah berhasil direbut oleh pihak kerajaan Sultan Mehmed. Lalu dari konflik itu, Sultan Ibrahim langsung mengumumkan berita untuk menyerah dan menginginkan perjanjian damai dengan Sultan Mehmed. Kemudian, beliau langsung memerintahkan untuk membawa Sultan Ibrahim ke hadapannya demi memperbaiki hubungan aliansi sesama kerajaan Utsmania. Di saat itu juga, Sultan Mehmed juga memanggil Perdana Menteri Halil Pasha menanyakan tentang isi surat yang terdapat tanda tangannya. Meskipun kita tahu itu adalah perbuatan Pangeran Orhan yang memalsukan surat tersebut, Halil Pasha mengaku tak mengetahui hal tersebut. Dari sana pula, Sultan Mehmed memberikan pelajaran kepada seluruh bawahannya dengan menghukum siapapun orang yang terindikasi untuk menjadi pengkhianat dan menguji semua kesetiaan orang kepercayaannya. Di malam yang sama, Halil Pasha tahu kalau Sultan Mehmed marah besar. Dirinya berpasrah diri untuk dihukum mati. Saat itu juga, Sultan Mehmed memanggil Halil Pasha untuk menghadap kepadanya. Halil Pasha yang sudah berpikir kalau ini adalah akhir hidupnya, malah Sultan Mehmed meminta pendapatnya untuk memberikan masukan strategi perang dalam rencana ekspedisinya dengan tujuan menginvasi Konstantinopel. Dari pertemuan itu, esok harinya Halil Pasha dipercaya untuk memimpin pembangunan benteng yang diberi nama Kastel Romelia di Bogaskese, yang terletak di sebuah bukit di sisi Eropa dari Selat Bosporus dengan tujuan mencegah seluruh bantuan dari Eropa yang menuju Konstantinopel untuk beraliansi. Pembangunan benteng tersebut sangat terburu-buru dan sangat mengejutkan pihak Raja Konstantin. Saat itu pula, Kaisar Raja Konstantin XI dengan segera mengirimkan surat kepada aliansinya, terlebih kepada Raja Paus, untuk menanggapi apa yang telah dilakukan Sultan Mehmed. Dia juga meminta kesatria Romawi, Giustiniani, untuk bersedia datang ke Konstantinopel, membawa pasukannya untuk membantu pertahanan mereka. Raja Konstantin berencana membentuk tentara yang tangguh untuk menakuti agar Sultan Mehmed mengurungkan niatnya menyerang Konstantinopel. Namun ketika itu, Sultan Mehmed tahu bahwa aliansi mereka sedang dalam masalah, di mana kondisi Prancis dan Inggris saling berperang.
sedangkan Jerman sedang menghadapi konflik internal. Hingga kecil kemungkinan untuk mereka bisa membantu Konstantinopel. Raja Konstantin sangat khawatir dengan hal tersebut, hingga tak ada pilihan baginya beraliansi dengan Raja Paus, yang dimana Raja Paus mau beraliansi jika gereja agama Ortodoks bergabung dengan Katolik dari Raja Paus. Walau semua rakyat Konstantinopel yang saat itu beragama Ortodoks sangat keberatan dan kecewa atas keputusan kaisarnya yang menjual agama demi ambisinya. Di waktu yang berbeda, Raja Konstantin juga memerintahkan Adipati Notaras untuk menyuruh Urban membuatkannya meriam besar demi mempertahankan Konstantin. Namun Urban menolak dan dia diancam untuk dibunuh. Saat Urban ingin melakukan pelarian, tapi malah pasukan dari Adipati Notaras datang untuk membunuh Urban dan Era. Beruntungnya, Hasan datang dan menyelamatkan mereka berdua dan membawa mereka ke hadapan Sultan Mehmed. Sebagai tanda jasa karena sudah diselamatkan, Urban bersedia membuatkan meriam raksasa yang belum pernah ada dalam sepanjang sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Berita tersebut terdengar oleh Kaisar Konstantin hingga membuat dirinya semakin khawatir dan memerintahkan bagaimanapun caranya Urban harus dibunuh. Sultan Mehmed terus mengupayakan persiapan perangnya. Beliau menyuruh Hasan untuk terus mengawasi pembuatan meriam raksasa oleh ilmuwan Urban. Di saat itu juga, ternyata si Urban sudah diawasi oleh orang suruhan yang menyusup di barisan pekerja. Saat ingin membunuh Urban, beruntungnya Hasan yang juga selalu mengawasi Urban berhasil menyelamatkannya kembali. Sampai akhirnya Hasan semakin dekat dengan Era dan terlibat percintaan secara diam-diam. Di lain sisi, Raja Romawi yang mendengar kapal suplai untuk kerajaan Konstantin telah dibom pasukan Sultan Mehmed. Dirinya sangat marah dan memerintahkan Giustiniani untuk menyiapkan pasukan guna membantu kerajaan Konstantin untuk melawan Sultan Mehmed. Setelah semua perlengkapan sudah siap, dengan cerdiknya Sultan Mehmed segera mengatur strategi perang, termasuk dengan mengirimkan hadiah kepada Kaisar Hungaria dan kerajaan Kristen yang berdekatan dengan Konstantinopel demi perjanjian damai, agar supaya mereka tidak ikut campur dan berpotensi untuk bisa bersekutu dengan Konstantinopel. Sebelum berangkat ke medan perang, Sultan Mehmed menulis surat dan meminta restu pada istri dan anaknya. Dan untuk pertama kalinya, Sultan Mehmed memanggil anaknya Bayazid untuk memeluknya. Karena hal tersebut mengingatkan dirinya saat kecil tidak pernah mendapat kesempatan memeluk Sultan Murad II. Setelah itu, semua pasukan segera mempersiapkan penyerangan dan menuju medan pertempuran dengan membawa meriam raksasa di Selat Golden Horn. Semua kapal pasukan Sultan Mehmed juga sudah siap menyerbu. Sedangkan di pihak lain, Raja Konstantin memasang rantai besi raksasa di bagian selatan Golden Horn yang merupakan tembok terlemahnya. Karena benteng itu hanya memakai tembok satu lapis, pemasangan rantai tersebut agar tidak memungkinkan kapal-kapal untuk melintas menyerang tembok. Dirinya juga mempersiapkan semua pasukannya untuk menghadang invasi dari Sultan Mehmed II, dibantu dengan Giustiniani sebagai komandan tempur. Di sisi lain, Sultan Mehmed juga memberikan arahan kepada semua jenderal untuk menyerang di beberapa titik yang sudah ditentukan Sultan Mehmed. Serangan pertama yang dilakukan oleh Sultan Mehmed yaitu pada hari Jumat 6 April 1453 Masehi dengan membawa 250.000 prajurit. Saat itu, Sultan Mehmed memberi pilihan kepada Kaisar Konstantin 11 antara menyerahkan kota Konstantinopel dengan jalan damai atau dengan pertempuran. Dengan angkuhnya, Kaisar Konstantin memilih untuk berperang, hingga peperangan pun tak dapat dihindarkan.
Ratusan anak panah menghujani pasukan Konstantin, dan saat itu juga, untuk pertama kalinya, meriam basilika digunakan. Untuk pertama kalinya juga dalam sejarah, tembok Konstantin berhasil jebol, walaupun belum membuahkan hasil maksimal. Karena meriam itu hanya bisa ditembakkan jika dalam keadaan dingin, membuatnya hanya bisa menembakkan antara 5-7 kali dalam sehari. Sehingga celah tersebut berhasil ditutup kembali oleh pasukan Konstantinopel. Pasukan Ottoman dibuat kewalahan dengan pertahanan pasukan Konstantin. Pasukan infanteri Sultan Mehmed diserang habis-habisan oleh arteri atau pasukan pemanah dari Konstantin, hingga menyebabkan banyak korban yang berjatuhan di kubu Sultan Mehmed, yang pada akhirnya sampai invasi hari kelima tersebut dimenangkan oleh Konstantin. Karena dari semua titik penyerangan yang sudah dikoordinasikan, berakhir tidak dapat menembus benteng Konstantin. Mereka berpesta pora seakan bentengnya sangat mustahil untuk ditembus. Setelah itu, Sultan Mehmed memerintahkan kepala penggali yang bernama Mustafa untuk membuat terowongan bawah tanah secepat mungkin demi bisa menembus benteng bagaimanapun caranya. Namun hal tersebut diketahui oleh pasukan Konstantinopel. Mustafa yang sudah tidak punya pilihan lain, alhasil memilih mati syahid bersama semua pasukannya. Setelah 12 hari dari penyerangan pertama, Sultan Mehmed memanggil Hasan bersama pasukan kavalerinya untuk melakukan serangan kedua pada malam hari. Hasan memimpin pasukan di garda terdepan dengan semangat pantang menyerah. Mereka semua berusaha mendekati benteng, namun serangan ini juga harus mengalami kegagalan karena mereka harus berhadapan dengan pasukan Giustiniani di garis terdepan. Menara berjalan membawa pasukan infanteri itu habis dihancurkan oleh pasukan Giustiniani dan hampir membuat Hasan tewas. Hari demi hari berlalu, serangan demi serangan pasukan Sultan Mehmed berhasil dikalahkan oleh pasukan Konstantinopel. Sultan Mehmed terlihat sangat frustasi, terlebih saat diketahui 3 kapal bantuan dari Raja Romawi berhasil datang dan menghancurkan semua kapal pasukan Sultan Mehmed yang ada di Selat Golden Horn. Meskipun begitu, Sultan Mehmed tetap bertahan di arena peperangan dan memilih menyendiri di dalam tendanya selama berhari-hari. Semua pasukan dibuat bertanya-tanya dan mulai tak punya semangat tempur. Hingga akhirnya, di tengah rasa frustasi, datanglah seorang guru spiritualnya bernama Syekh Agung. Dalam kunjungannya ke medan perang, Syekh Agung mengajak Sultan Mehmed untuk membuktikan apa yang telah dia mimpikan, yaitu bertemu dengan mendiang salah satu syuhada bernama Abu Ayyub dan menunjukkan makamnya yang selama ini tak pernah diketahui oleh orang lain. Abu Ayyub yang pernah ikut serta dalam pengepungan Konstantinopel bersama pasukan Islam. Beliau tidak pernah meninggalkan tempat tersebut hingga akhir hayatnya. Syekh Agung juga telah memberikan nasihat bahwa dalam penyerangannya kali ini, dia melihat kemenangan Sultan Mehmed. Beliau juga berpesan kepada Sultan Mehmed agar tidak menyerah, karena apabila Sultan Mehmed tidak melakukannya sekarang, beliau tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Dari pertemuan spiritual itu, seakan mendapat hidayah. Ketika itu juga, beliau menemukan strategi yang sangat di luar nurul. Pada malam hari, Sultan Mehmed memerintahkan pasukannya menyeret semua kapal melewati jalur darat hingga melalui bukit dan hutan. Dengan kerjasama dan usaha yang keras, mereka berhasil menyeret semua kapal menuju Teluk Golden Horn, tempat terlemah Konstantinopel. Strategi yang tak pernah difikirkan oleh Kaisar Konstantin.
sehingga membuat mereka panik dan kalang kabut. Kembali lagi Sultan Mehmed memberikan semangat kepada semua pasukan agar terpantik semangat berperangnya kembali. Sampai pagi hari tiba, Sultan Mehmed melakukan sholat duha berjamaah dengan semua pasukannya yang dipimpin sendiri oleh beliau. Setelah itu, ledakan bawah tanah yang menghancurkan pondasi benteng Konstantinopel menandakan bahwa perang dimulai. Meriam Basilika kembali ditembakkan. Akhirnya, benteng Konstantinopel berhasil runtuh, sehingga pasukan Ottoman berhasil merangsak masuk hingga melumpuhkan garis terdepan pasukan Konstantin. Semua warga ketakutan dan segera pergi menyelamatkan diri dengan bersembunyi di gereja Hagia Sophia. Kemudian untuk pertama kalinya, Hasan bisa 1 lawan 1 dengan Giustiniani. Pertarungan sengit antara dua kesatria hebat dari dua kubu yang pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh Hasan. Sementara di sisi lain, dalam situasi darurat itu, petinggi kerajaan Adipati Notaras menyuruh Kaisar Bizantium Konstantin XI untuk melarikan diri dari istana. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Kaisar. Dirinya memilih ikut bertempur. Walaupun akhirnya dia meninggal dalam peperangan itu. Aksi heroik terlihat saat Hasan mencoba mengibarkan bendera Utsmaniyah di atas benteng Konstantinopel, menandakan benteng tersebut berhasil direbut. Namun naasnya, Hasan harus meninggal menjadi syuhada. Akhirnya, Sultan Mehmed bersama pasukannya berhasil merebut kembali Konstantinopel. Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih yang saat itu masih berusia 21 tahun akhirnya memasuki Konstantinopel. Setelah itu, kota Konstantinopel resmi menjadi bagian daerah kekuasaan dari Kerajaan Utsmaniyah. Dalam keberhasilan itu, beliau tak membunuh orang-orang Kristen yang tersisa, melainkan merangkulnya untuk diberikan hak hidup berdampingan serta diberikan kebebasan untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya. Dan film Battle of Empires peti 1453 pun tamat. Kurang lebihnya seperti itu ya Rek, sejarah penaklukan Konstantinopel. Tapi sebelum itu, Mimin minta maaf jika ada salah dalam pengulasan sejarah tersebut. Akhir kata dari Mimin, jalan-jalan ke Sandung Batu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.